Perkenalkan, nama saya Kesna Karoli Manopo. Saya dari kelas 01 SAKP 003 dengan NIM yaitu 211 011 200 315 dengan prodi yaitu Akuntansi Sarjana S1. Di sini saya ingin berpresentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu pengantar manajemen. Di presentasi video saya yang pertama ini, saya mengambil topik atau tema yaitu pentingnya bisa berbahasa asing. Apa itu bahasa asing? Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat yang mendiami wilayah tertentu atau bahasa yang tidak digunakan di tanah air atau negara asal seseorang. Kenapa bisa bahasa asing itu penting? Berikut alasan-alasan kenapa bahasa asing itu penting. Yang pertama, bisa menuntut ilmu di luar negeri. Jika Anda ingin berkuliah di luar negeri, tentunya Anda harus menguasai bahasa tempat Anda akan berkuliah tersebut. Contoh, jika Anda ingin berkuliah di Amerika, maka sudah pasti Anda harus bisa menguasai bahasa Inggris. Yang kedua, karena dapat meningkatkan kemampuan kita. Jika kita dapat berbahasa asing, itu akan menjadi poin plus bagi kita karena itu artinya kita mengembangkan kemampuan kita untuk bersosialisasi lebih luas. Yang ketiga adalah pilihan untuk bekerja atau berkarir lebih luas. Di era global ini, banyak sekali perusahaan yang menginginkan pegawainya atau pekerjanya dapat berbahasa asing. Jika Anda bisa berbahasa asing, maka itu akan menjadi poin plus bagi Anda untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang mencarinya. Yang keempat, dapat meningkatkan sumber daya manusia negara. Dengan banyak orang dapat berbahasa asing, kita bisa ambil contohnya. Bahasa Inggris. Dengan banyaknya orang Indonesia bisa berbahasa Inggris, maka kualitas SDM kita atau sumber daya manusia kita dapat meningkat. Dengan sumber daya manusia kita meningkat, maka akan banyak perusahaan dari luar negeri akan melirik untuk menggunakan atau mempekerjakan sumber daya manusia kita sehingga pengangguran di Indonesia dapat berkurang. Yang kelima adalah meningkatkan pengetahuan dalam lingkup global. Kenapa berbahasa asing itu dapat meningkatkan pengetahuan dalam lingkup global? Karena banyak buku-buku pengetahuan atau jurnal-jurnal ilmiah terbit menggunakan bahasa asing. Sehingga jika Anda menguasai bahasa asing, tentunya akan membantu untuk membuka cakrawala keilmuan yang lebih luas lagi. Bagaimana cara mempelajari bahasa asing? Berikut adalah cara untuk mempelajari bahasa asing. Yang pertama, komitmen. Jika Anda tidak mempunyai komitmen, maka akan susah untuk mempelajari suatu bahasa baru karena kita akan merasa malas sehingga pada akhirnya kita akan berhenti. Yang kedua, membuat catatan. Dengan membuat catatan, Anda bisa menaruh catatan-catatan tersebut di tempat di mana kita bisa melihatnya sehingga kata-kata atau kosakata yang Anda tulis di catatan tersebut dapat tertanam di pikiran kita. Yang ketiga, aktif. Anda bisa mencari teman yang juga sedang mempelajari bahasa yang sedang Anda pelajari. Anda bisa saling mengirim email atau bersosialisasi di media sosial lainnya. Anda bisa mengobrol menggunakan bahasa yang sedang Anda pelajari tersebut untuk mengasah kemampuan bahasa itu. Yang keempat, tonton, dengar, dan pelajari. Dengan menonton film atau mendengarkan lagu asing, itu dapat menjadi salah satu cara untuk mempelajari bahasa. Carilah video-video atau acara televisi dalam bahasa yang sedang Anda pelajari. Dengan melakukan hal itu, Anda dapat tahu bagaimana pengucapan kata itu atau bagaimana cara Anda berbicara dengan menggunakan bahasa itu dan bahkan menemukan kosakata baru. Yang kelima, menggunakan penerjemah. Menerjemah kalimat akan meningkatkan pemahaman Anda pada struktur dan kata serta menambahkan kosakata. Coba Anda terjemahkan kalimat yang ingin Anda ketahui dan buatlah catatannya. Dengan begitu akan melatih
Dengan gitu akan melatih pemahaman Anda akan bahasa tersebut. Berikutnya adalah tips belajar bahasa asing secara autodidak. Yang pertama, tentukan motivasimu belajar bahasa asing. Apakah itu untuk belajar? Apakah itu untuk sekedar Anda ingin mencoba hal baru di saat pandemi ini? Yang kedua, tentukan apakah kamu ingin pelajari bahasa asing secara verbal, tulisan, atau keduanya. Yang ketiga, gunakan bantuan teknologi. Apa yang dimaksud gunakan bantuan teknologi? Di zaman modern ini, Anda bisa dapat mengunduh aplikasi-aplikasi untuk mengasah kemampuan bahasa yang sedang Anda pelajari, contohnya Duolingo atau Elsa Speaking. Yang keempat, pelajari kata-kata yang sering kamu gunakan sehari-hari. Yang kelima, manfaatkan film, serial, dan lagu berbahasa asing untuk melajari kosakata baru. Yang berikutnya, jangan takut membuat kesalahan. Nah, yang paling penting adalah ini, jangan takut membuat kesalahan. Anda jangan takut membuat kesalahan. Kenapa? Karena dengan adanya Anda membuat kesalahan, maka di situ kita akan tahu, oh ternyata di situ kita salah, maka di sini kita harus memperbaikinya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih.